Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfi Hikmatin, NIM 4118233. Yang kedua ada Evi Sofiana, NIM 4118247. Dan yang terakhir saya sendiri, Alvina Damayanti, NIM 4118238. Dalam materi konsep bank syariah, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, operasional bank syariah. Yang ketiga, pengelolaan likuiditas bank syariah. Dan yang keempat, kendala perkembangan bank syariah. Langsung saja, yang pertama ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu investasi. Pada bank konvensional tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan. Sedangkan pada syariah hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Yang kedua, return. Pada bank konvensional berupa bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga adil bagi kedua pihak. Yang ketiga, perjanjian. Pada bank konvensional, perjanjian ini menggunakan hukum positif. Sedangkan pada bank syariah dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, ada orientasi pembiayaan. Pada bank konvensional, orientasi pembiayaan ini untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan. Sedangkan pada bank syariah tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara bank dan nasabah. Pada bank konvensional, hubungan tersebut yaitu antara kreditor dan debitur. Sedangkan pada bank syariah, hubungan tersebut yaitu mitra. Selanjutnya, dewan pengawas. Pada bank konvensional terdiri dari BI, Bapepam, dan komisaris. Sedangkan pada bank syariah terdiri dari BI, Bapepam, komisaris, dan dewan pengawas syariah yaitu DPS. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Pada bank konvensional melalui pengadilan negeri setempat. Sedangkan pada bank syariah musyawarah antara bank dan nasabah. Namun, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah, maka melalui peradilan agama. Selanjutnya, operasional bank syariah. Yang pertama, ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini terdiri dari prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadamanah, yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam hal wadiah yadamanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudharabah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dari yang gambar sebelah kanan yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah, investor atau pemilik modal menyetorkan dananya ke bank, di mana bank sebagai pelaksana usaha. Tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpannya disalurkan. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Yang gambar sebelah kiri yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana di mana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha.
Selanjutnya, penyaluran dana. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah, yang kedua, pembiayaan salam, dan yang ketiga, pembiayaan istisna. Pembiayaan murabahah. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai ataupun secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Oleh karena itu, dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan atau bridging financing. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilogram akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skema dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kursi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi bank pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah ditandatangani akad, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah bitamli atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah, dan yang kedua, pembiayaan mudharabah. Pengelolaan likuiditas bank syariah. Likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang yang jatuh tempo tepat pada waktunya.
Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemampuan yang mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila yang pertama dapat memelihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dapat memelihara giro di bank koresponden. Giro di bank koresponden adalah rekening yang dipelihara di bank koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum. Yang ketiga, dapat memelihara sejumlah kas cukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai. Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari 3 hal di bawah ini. Yang pertama, posisi seimbang atau square, di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia. Yang kedua, posisi lebih atau long, di mana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia. Yang ketiga ada posisi kurang atau short, di mana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Mekanisme manajemen likuiditas bank syariah dengan mengklasifikasikannya dengan 3 macam, yaitu yang pertama, manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana. Manajemen likuiditas sisi penghimpunan dana di mana sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, manajemen sisi penyaluran dana. Manajemen sisi penyaluran dana, sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sifatnya jangka menengah panjang. Yang ketiga, manajemen gap likuiditas, di mana penghimpunan dana merupakan sisi liabilitas, sedangkan penyaluran dana merupakan sisi aset dari suatu bank. Gap likuiditas adalah selisih antara outstanding aset dengan liabilitas atau secara dinamik selisih antara perubahan aset dan liabilitas. Gap positif terjadi ketika aset lebih dari liabilitas, sedangkan gap negatif terjadi apabila kebalikannya. Selanjutnya, kendala operasional yang dialami oleh perbankan syariah. Kendala operasional yang dialami oleh perbankan syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat pada beberapa gejala antara lain, tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Kemudian dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka. Selain itu, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya, bank-bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Selanjutnya, kendala bank syariah. Pada umumnya, bank syariah mengalami 2 macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, khususnya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Untuk mengadaptasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang kebanyakan dilakukan oleh pengelola bank-bank syariah yang bersifat darurat, yaitu seperti menolak mengambil bunga, kemudian mengambil uang dan menggunakannya untuk tujuan sosial yang berdasarkan fatwa, kemudian menginvestasikan dalam bentuk emas dan atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka,
atau bahkan membiarkan diri kehilangan kesempatan di pasar uang dan menyiapkan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya. Pembahasan yang terakhir yaitu kendala bank syariah. Yang pertama, kendala yang dialami oleh bank syariah yaitu aspek permodalan yang masih minim. Selama ini yang dihadapi oleh perbankan itu masih hidup dengan dana yang sifatnya deposito, sedangkan deposito itu termasuk dana yang mahal dan itu juga belum besar, masih perlu didorong dana lainnya seperti giro dan simpanan. Yang kedua, yaitu produk-produk ekonomi dan keuangan syariah yang belum berinovatif, sehingga perlu membuat produk-produk yang banyak disukai oleh pasar. Yang ketiga, yaitu SDM yang masih kurang. Diharapkan tenaga SDM harus ditingkatkan agar kualitas pekerjaan lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu infrastruktur yang belum memadai. Berdasarkan pemaparan kami tadi, jadi yang paling penting untuk meningkatkan bank syariah di masa sekarang yaitu edukasi masif kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah serta peningkatan layanan syariah harus dioptimalkan. Demikian, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.